Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Ketemu Tuhan yang apa adanya. Biarlah setiap apa yang kita lakukan boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi teladan buat sesama kita. Pastikan Bapak Ibu ketika kita melakukan sesuatu, kita bercanda, kita ngobrol, pastikan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk kepentingan surga. Jadi kita tidak berbicara hal-hal yang kosong, hal-hal yang omong kosong. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuliakan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Jika di tengah-tengah doa pagi, Bapak Ibu teman-teman ingin tertawa, tertawalah. Jika ingin menari, menarilah. Tunjukkan sama Tuhan, Tuhan ini aku apa adanya. Ini aku Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Bila segala kasih itu mengalir, bila karakter Allah itu mengalir pada pagi hari ini, bila kita direndam oleh cintanya, direndam oleh kasihnya, kembali Bapak Ibu dipulihkan, disegarkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika Tuhan memberikan bangsa Israel roti mana, dikatakan jangan sampai terkena matahari karena akan meleleh. Tuhan menaburkan dari langit, dan Tuhan ingin kita mencari Tuhan, berlutut di depan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengusahakan yang lain, sebelum kita mengumpulkan makanan. Betapa indahnya Tuhan. Dalam penciptaan kitab Kejadian 1, kita akan selalu menjumpai kalimat Tuhan melihat semuanya itu baik. Tuhan melihat semuanya itu baik. Tapi pada hari ke-6, Tuhan berkata, ini sungguh amat teramat baik. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dipandanginya Bapak Ibu dan Tuhan berkata, ini sangat baik. Bapak Ibu adalah ciptaan termulia bagi Tuhan. Kita adalah masterpiece bagi Tuhan. Kita adalah gambaran dari keluarga Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak benar-benar berharga di depan Tuhan. Masing-masing, setiap orang, setiap nama di Zoom meeting pada pagi hari ini benar-benar berharga di hati Bapa. Bapak ingin berjumpa dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak ingin berjumpa, Bapak ingin menumpahkan perasaannya. Mari responi hati Bapak. Bapak yang lembut, Bapak yang selalu hadir. Bapak yang tidak pernah mengecewakan. Seolah-olah Tuhan berkata, seperti ini loh doa yang aku hendaki. Tidak ada batasan. Begitu dekat, begitu akrab.
Seperti ini yang aku mau. Seperti Daud. Di depan Allah dia menari seperti orang gila. Bukan sebatas liturgi. Masuk pelataran. Masuk ke tempat pembakaran. Masuk ke tempat pembasuhan kaki. Pembasuhan tangan. Masuk ke ruang kudus. Masuk ke ruang Maha Kudus dengan liturgi. Tidak ada yang salah dengan liturgi. Tapi kepada Daud, setiap orang, siapapun dapat dengan langsung mengakses hati Allah. Tabut perjanjian diberi tenda oleh Daud. Hanya seperti itu. Setiap orang dapat langsung ketemu Tuhan. Bahkan Daud makan roti sajian yang hanya diperuntukkan bagi para imam. Kita belajar dari kisah ini bahwa kitalah imam sekaligus raja. Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri. Dalam kitab perjanjian baru, Tuhan menjadikan Bapak, Ibu, dan saya bangsa-bangsa imam yang berkerajaan, umat-umat pilihan Allah. Dan Tuhan berkata, ini sangat baik. Dipercayakannya ini kepada Bapak Ibu. Dipercayakannya sebuah kuasa yang sangat teramat besar di surga. Sebuah kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah dan hanya boleh Allah yang mengatakannya. Yakni kuasa pengampunan. Ketika Yesus membangkitkan orang lumpuh di tepi kolam Betsaida, orang-orang di sana menuduh Yesus menghujat Allah. Karena Yesus mengatakan, bangkitlah, dosamu sudah diampuni. Hanya kuasa pengampunan yang tidak boleh disebutkan saat itu. Dan Yesus memberikan kuasa itu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan Yesus berkata, ampunilah 7 kali 70 kali. Kuasa yang besar itu, mari kita sadari, kuasa yang besar itu ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Kuasa yang besar itu dekat dengan mulut kita. Mari kita saling mengampuni. Karena di depan Allah, Bapak, Ibu, dan saya adalah bangsa imam. Imam-imam yang memiliki kerajaan. Bangsa yang kudus, kata firman Tuhan. Tuhan tidak ingin hubungan yang kaku, Bapak, Ibu. Tuhan ingin hubungan antara Bapa dengan anak. Bersenda gurau.
Ia Bapa yang dekat, Bapa yang mengasihi, Bapa yang lembut. Namun kita harus tetap menghargai Dia sebagai Raja. Sikap hormat, respect. Inilah hati Bapa. Hati yang tidak pernah diberikan kepada ciptaan lainnya. Hati yang hanya diberikan kepada anak-anaknya. Bila pada pagi hari ini hati itu mengalir, hati itu memenuhi kita, bersorak-sorailah, bersukacitalah, menarilah seperti Daud menari, melompatlah, karena Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Ia memandang saya, Ia memandang Bapak Ibu seperti orang yang tidak pernah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Orang yang lahir hasil dari perjanjian, maka anak-anak itu disebut anak-anak perjanjian. Bapak Ibu adalah anak-anak perjanjian. Bapak Ibu adalah anak-anak ilahi di depan Tuhan. Maka bersikaplah dengan cara yang ilahi. Semua makhluk mengiri pada kita. Bahkan malaikat terdekat pun iri sama kita. Karena kita adalah ciptaan yang sangat amat baik. Sekalipun kita pernah berbuat salah atau berbuat dosa, hancur, bobrok, usang, namun di dalam Bapak Ibu, di dalam saya, ada sebuah unsur yang dicemburui dengan sangat, yang disebut unsur ilahi. Segala hal-hal yang berbau daging, yang berbau dunia ini tidak bisa mendekat kepada Allah. Maka ada tertulis, kuduslah, sebab Bapamu yang di surga kudus. Kegelapan tidak dapat menyatu dengan terang.
Saat ini terang itu hadir, ingin menyatu dengan kita. Betapa Tuhan memandang kita sebagai kekudusan. Mari kita responi panggilan ini. Kita sadari panggilan ini. Haleluya. Setiap kebenaran-kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Mari menari. Seperti Daud menari. Tidak ada batasan. Laki-laki ataupun perempuan. Anak-anak ataupun orang tua. Yang kaya ataupun miskin. Tidak ada batasan. Bahwa setiap penghalang-penghalang, tembok-tembok itu sudah diruntuhkan oleh darah salib Kristus. Mari kita syukuri. Mari kita nikmati. Mari kita mengucap syukur. Satu hal lagi yang hendak saya sampaikan sebelum kita masuk lebih dalam. Ketika itu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa Guru berkata-kata kepada mereka, orang-orang di luar murid-murid, dengan perumpamaan?" Tetapi Yesus berkata, kepada mereka diberi perumpamaan, tapi kepada kamu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu yang tidak tersingkap bagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan memandang Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Doa pagi bukanlah keharusan, bukanlah kewajiban Bapak Ibu. Tapi kita ada saat ini karena anugerah. Kita ada saat ini karena kita ingin menikmati hadirat Tuhan. Kita ingin menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah hak Bapak, Ibu, dan saya bertemu dengan Pencipta. Tuhan berkata kepada murid-murid, barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Namun barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan? Tuhan berbicara mengenai haus dan lapar akan firman. Haus dan lapar akan kebenaran.
Barang siapa haus, ia akan dipuaskan, kata firman Allah. Barang siapa lapar, ia akan dikenyangkan, kata firman Allah. Hanya orang lapar dan haus yang akan menerima. Milikilah rasa lapar dan haus itu. Milikilah rasa seperti rusa yang merindukan air. Saya berdoa sekiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, agar masing-masing kita, setiap kita mengerti rancangannya. Saya berdoa biarlah segala hikmat mengalir pada pagi hari ini, memenuhi kita pada pagi hari ini. Karena dalam hikmat terkandung panggilannya. Mari kita memuji-muji Allah. Mari kita memuji-muji Tuhan. Mari kita ingat terus kebaikan dan kebajikan Tuhan. Mari kita nikmati hubungan ini. Jika sejauh ini Bapa memelihara kita, maka hari ini pun, maka masa depan pun, Tuhan yang sama juga akan memelihara kita. Saya mau sedikit bercerita Bapak Ibu mengenai rahasia penyembahan. Kenapa orang ikut menyembah tapi tidak merasakan apa-apa? Dan ada orang yang menyembah, lalu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan tidak berbicara mengenai musik, tarian, nyanyian, gerakan-gerakan, tapi penyembahan selalu berbicara mengenai keintiman. Ketika hati Bapak Ibu melekat sama Tuhan, bersentuhan dengan Roh Tuhan, dan Roh Tuhan hadir, menyentuh roh Bapak Ibu, dan seketika hati Bapak Ibu mengalami keteduhan. Itulah saat teduh. Pastikan pada saat ini hati Bapak Ibu menyentuh Roh Tuhan. Mungkin masih ada yang bertanya, Tuhan bagaimana caranya? Buka hati. Buka hati, jangan mikir apa-apa. Jangan mikir bagaimana kita menyentuh Tuhan. Gak usah pikir apa-apa. Buka hati. Tenanglah hai jiwa. Berdiam, buka hati, berfokuslah kepada Tuhan, berfokuslah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, dan rasakan betapa derasnya kasih itu mengalir.
seperti seorang ibu, seperti seorang mama yang hadir pada pagi hari ini. Seorang ibu yang selalu memperhatikan setiap kesulitan kita. Dan saat ini ia berkata, "Aku tahu kesulitanmu, aku melihat air matamu. Izinkan aku memelukmu seperti seorang mama, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya dengan penuh kasih, dengan penuh lembut." Terus mengalir, terus rasakan betapa hangatnya mari kita puaskan mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa agar setiap kita masing-masing merasa perlu dipimpin kepada keadaan lapar dan haus. Bukan hanya terhadap firman dan kebenaran Allah, tapi juga haus dan lapar akan Yesus sendiri. Bukan akan hal-hal lain sama sekali. Agar kita dapat juga mengajarkan bagaimana haus dan lapar seperti itu dapat diperoleh. Karena ada tertulis, "Carilah, maka kamu akan mendapati aku." Mazmur 42 ayat 2 berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mata menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada kita semua, "Dialah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar lagi, dan siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan pernah haus lagi." Yohanes 6 ayat 57 menuliskan, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku." Kalimat ini sangat keras, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita makan tubuhnya dan minum darahnya.
Inilah perjamuan kudus. Inilah makna komunion, koinonia. Sebuah ayat yang menguatkan kita pada pagi hari ini. Saya kutip dari kitab Lukas 11 ayat 9. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anak meminta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah. Mintalah pada pagi hari ini. Mintalah Roh Kudus. Mintalah Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Mintalah. Mintalah sumber itu. Bapa, kirimkan Roh Kudus kepadaku. Bapa, penuhilah aku dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Rasakan atmosfer di mana kita berada saat ini berubah. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Jangan meminta yang dapat fana. Jangan meminta yang dapat berkarat. Jangan meminta yang dapat dicuri oleh pencuri. Mintalah sesuatu yang di atas, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, di mana tidak ada pencuri yang dapat mengambilnya. Sebab pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Ia datang memberi hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki rasa haus dan mencari Dia, sehingga kita dapat mendapati Dia. Carilah dengan segenap hati, karena mencari dengan segenap hati adalah persyaratan yang Tuhan minta. Itulah kenapa ada orang yang tidak dapat merasakan kasih yang mengalir. Ikut doa pagi, ikut program ini, tapi hampa, tidak mendapatkan apa-apa, atau mungkin
mendapatkan tapi sedikit. Karena tidak mencarinya dengan segenap hati. Kita telah menjadi lapar dan haus dan menyerah total. Karena pada akhirnya kita menyadari ketidakbergunanya hidup di atas bumi ini tanpa Allah. Memang betul Bapak Ibu, bahwa hikmat seperti ini hanya dapat menjadi karena banyaknya pengalaman kegagalan dan kekecewaan. Seringkali seseorang harus mengalami kehancuran atau brokenness terlebih dahulu, baru mengerti itu karena kami dulu kurangnya pengertian dan pengenalan akan jalan-jalan yang utuh. Walau hal-hal ini harus ditulis di dalam Alkitab, tapi kesombongan manusia yang menyebabkan mereka tidak mau menyerah sebelum mencoba. Ketika mereka sudah letih, barulah kami datang kembali kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengalami hal itu. Jangan mencoba dengan kekuatan sendiri. Jangan hancur. Jangan berletih-letih. Kembalilah saat ini. Berbalik kepada Tuhan. Kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Temui Dia. Lari kepadanya. Karena itulah Matius 11 ayat 28 menuliskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah tiap-tiap kita membatasi diri agar tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan sejak semula. Sebab Yesus adalah satu-satunya pribadi manusia yang pernah hidup di bumi ini dengan ketaatan kepada Bapa yang sepenuhnya. Karena Ia telah memahami jalan-jalan Bapa sebelum Ia turun ke bumi. Ia membimbing semua orang ke jalan yang benar. Bahkan pemberontak paling jauh sekalipun, Ia akhirnya mau berteriak kepada Bapa. Ketika mereka tiba kepada kesadaran bahwa mereka tidak dapat berontak melawan kehendak Allah, pada akhirnya mereka akan menundukkan diri untuk dipimpin oleh tangan kasih-Nya. Mari kita berseru seperti Daud berseru. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 17 ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak.
Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, Yesaya 53 ayat 12 menuliskan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia dihitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan atas kita adalah tubuh Kristus? Sebelum kita memakannya, perbuatlah selalu sebagai peringatan akan Dia. Bukankah anggur yang tercurah adalah darah Yesus? Mari kita nikmati bersama-sama. Mari kita makan tubuh Yesus dan minum darah Kristus. Perbuatlah setiap kali kita memakannya sebagai peringatan akan Dia. Mari kita makan sama-sama. Kita perkatakan firman ini bersama-sama. Saya kutip dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 24 dan Amsal 20-23. Mari kita makan bersama-sama. Kita katakan dengan suara yang keras, ya Tuhan, aku akan perhatikan perkataanmu, mengarahkan telingaku kepada ucapanmu, agar semuanya itu menjauh dari mataku. Akan aku simpan ini di lubuk hatiku, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi hidupku. Yang telah mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku, akan aku jaga hatiku ini untukmu Tuhan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan bagiku. Semuanya ini tidak akan pernah menjauh dari mataku. Amin. Terus menyembah. Kita masih memiliki beberapa menit ke depan. Gunakan waktu yang ada untuk terus menyembah. Seringkali orang berkata berulang-ulang bahwa mereka menyerahkan diri kepada Allah, tetapi matanya menjelajah ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya bersungguh-sungguh dengan sikap dan perkataan untuk mentaati apa kehendak Allah. Roh pemberontakan itu tertanam dalam hati manusia, karena daging terjual di bawah kuasa dosa. Roh Allah datang pada pagi hari ini bukan hanya untuk mencari, menemui orang-orang yang percaya kepadanya saja,
Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Tuhan tidak datang mencari para penyembah-penyembahnya. Tuhan datang mencari hati yang menyembah. Mazmur 107 ayat 23. Ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang tenang. Mereka bersuka cita sebab semua reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Satu Petrus 2 ayat 25 menuliskan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jika di luar sana ada yang mengolok-olok keberadaan Bapak Ibu, mengolok-olok iman percaya Bapak Ibu, dengan berkata, domba yang sesat, domba yang tersesat. Jangan kita marah Bapak Ibu. Memang dahulu kita adalah domba yang tersesat, tapi sekarang kita telah kembali kepada gembala yang memelihara jiwa kita. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati yang lembut dan penurut adalah landasan yang diperlukan agar Roh Allah boleh tinggal tetap selamanya di dalam diri kita. Seperti tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Sebab ada tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kelemah lembutan juga dinyatakan dengan sikap mau menunggu waktu Tuhan.
dalam memenuhi janji-janjinya. Sehingga setiap doa dan penantian kita berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Doa-doa kita berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Permohonan-permohonan kita berdasarkan apa yang Tuhan janjikan. Seperti Mazmur berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kitab Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukilah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat menantikan itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Betapa baiknya Tuhan. Kita masih punya 4 menit ke depan. Teruslah menyembah. Terus rasakan tangan kasih-Nya. Sekalipun kita tidak melihat, tetaplah menyembah. Itu adalah ciri orang yang lembut hatinya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak, angkatlah beban-beban kami. Dan kenakanlah kuk yang daripadamu kepada kami. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu berbeban berat, merasa gelisah, kiranya kasih Allah memulihkan, menyegarkan, dan membuat hatimu kembali menjadi enteng. Yang susah tidur karena terlalu banyak beban pikiran, dalam nama Tuhan Yesus, semua beban pikiran itu terlepas pada pagi hari ini. Tengkuk-tengkuk yang berat, yang tegang, yang banyak beban pikiran, yang banyak memikirkan persoalan-persoalan duniawi, terlepas. Yang pada pagi hari ini hendak ngurus surat-surat untuk berobat, Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberi kelancaran. Segera jalanmu diatur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hikmat, untuk kasih yang mengalir kepada kami sepanjang sesi pada pagi hari ini. Bila apa yang menjadi perenungan kami, boleh Tuhan materaikan di dalam loh hati kami, agar kami dapat terus membacanya. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru, hikmat yang baru, minyak yang baru. Bila kasih penyertaan Allah terus mengalir dalam kehidupan kita, membawa kita kepada pengertian bahwa kita disayangi Tuhan, membawa kita kepada kesadaran bahwa Allah sangat mengasihi kita dan memandang kita sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah. Terimalah pengampunan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelihara hati ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Berjalanlah sepanjang hari ini bersama dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.